Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi. Apa kabarnya kembali bagi Anda, terutama bagi Anda yang baru saja bergabung di 92,9 FM Mix Radio. Semoga Anda dalam kondisi terbaik, kondisi yang oke, dan meskipun saat ini sudah memasuki musim hujan ya, tapi aktivitas Anda juga tidak terganggu, tidak juga terhalang oleh kondisi hujan yang tidak bisa diprediksi juga kapan datangnya. Oke, dan di pagi hari ini kembali kita akan lakukan perbincangan bersama rekan-rekan dari PLN dari UP3 Cimahi ya, yang tergabung di UP3 Cimahi. Dan pagi hari ini telah hadir di studio. Sebenarnya ini yang hadir ada 4 orang ya, tapi di sesi pertama ini kita akan berbincang dengan yang pertama ada Kang Adeng Ganda R sebagai TL K3L dan KAM ULP Padalarang. Selamat pagi Kang Adeng. Pagi teh. Untuk kesekian kalinya ya, betul, menyapa lagi good listeners. Dan sekarang kalau kemarin di musim kemarau, sekarang di musim hujan Kang Adeng datang lagi. Oke, kemudian juga telah hadir di studio Kang Dimas Triwahyu sebagai TL K3L dan KAM ULP Cililin. Sananya lagi Padalarang ya. Betul. Iya, selamat pagi lagi Kang Dimas. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Iya, di Cililin aman? Insya Allah aman. Nggak sering ada pemadaman ya di musim hujan ini? Kalau terencana pasti ada. Oh gitu ya. Juga ada padam memang karena cuaca. Oh karena cuaca. Betul. Ya. Iya. Kalau misalnya karena kita terkait dengan musim sekarang musim hujan itu ada nggak kalau di wilayahnya ini ya, wilayah yang Kang Dimas ini ada pemadaman yang sifatnya mungkin karena ada banjir, atau ada efek lain dari musim hujan, ini ada nggak? Ada teh, karena memang kan kalau secara pemadaman itu kan terbagi jadi 2 ya. Nah, yang pertama itu terencana. Yang terencana itu kan memang dikhususkan untuk pemeliharaan jaringan listrik dari petugas gitu loh. Memang sudah terjadwal. Tapi yang satunya adalah tidak terencana. Nah, untuk yang tidak terencana ini kemarin di wilayah Cililin tuh kebetulan juga ada. Karena kemarin kan sempat hujan badai ya. Iya, angin, nah itu puting di Cimahi beliung, ya, betul. Terutama. Tapi Cililin juga hujan badai ya? Sama teh. Rata. Dan kita pun terimbas. Ada beberapa jaringan SUTM kita yang putus. Jadi ada yang padamnya sampai lama. Nah, itu memang kebetulan karena ada pohon yang menimpa kabel jaringan kita gitu. Oh iya. Jadi efeknya dari musim hujan ini, kalau misalnya terjadinya hujannya yang luar biasa seperti kemarin ya, betul. Itu rata-rata listrik yang padam itu gara-gara ketimpa pohon gitu. Kalau kebetulan kalau di wilayah Cililin tuh banjir alhamdulillah nggak ada ya. Banjirnya nggak ya. Cuman karena kemarin tuh kalau angin itu kebanyakan pohon kemarin tuh. Pohon yang tiba-tiba tumbang. Terus kena ke jaringan SUTM kita sehingga putus. Ya, SUTM boleh disebutin lagi untuk good listener, diingatkan lagi SUTM itu apa? SUTM itu adalah saluran udara tegangan menengah. Nah, ini tuh adalah kabel yang biasanya ada di pinggir jalan, melintang ada 3 kabel. 3 kabel. Betul. Nah, itu SUTM. Kalau SKTM sendiri adalah saluran kabel tegangan menengah, itu posisinya tertanam di bawah tanah. Oh gitu. Betul. Ya, SKTM ya, bukan surat keterangan tidak mampu ya. Beda lagi. Beda teh. Soalnya sama singkatannya ya. Oke, dan seperti yang tadi Kang Dimas katakan bahwa penyebab listrik ini ada yang terencana dan juga tidak terencana ya. Betul. Nah, yang terencana itu sendiri biasanya kegiatan pemeliharaan. Itu kalau untuk PLN sendiri, pemeliharaan ini dilakukannya saat musim kemarau kah atau musim hujan, atau nggak lihat musim juga memang udah terjadwal? Kalau untuk yang terencana sudah terjadwal, jadi tidak melihat musim dan itu memang selalu ada kita agendakan. Tapi kalau untuk yang tidak terencana sendiri itu yang tidak terprediksi atau ya. Nah, ini tuh dipengaruhi dari faktor yang pertama layang-layang. Nah, kalau ada layang-layang nyangkut itu biasanya mempengaruhi ya, bisa jadi kabel kita putus. Nah, terus atau bisa tersentuh 2 pasak, 2 tegangan. Nah, itu jadi ada 2 ya, kalau nggak putus atau malah jadi tersambung gitu antara 2 fase ya, kan gara-gara layangan. Nah, ketika tersambung itu pasti jadi trip, padam sesaat, atau bahkan bisa mungkin jadi padamnya agak lama karena kita harus proses penormalan gitu. Nah, terus yang kedua karena pohon. Nah, ini yang disebutkan tadi karena cuaca ekstrim ini sangat berpengaruh sekali.
Makanya kalau di PLN itu ada agenda yang rutin dilakukan itu adalah pemangkasan pohon. Jadi kita izin sama pemilik rumah, kalau memang ada potensi-potensi pohon yang dekat dengan jaringan kita itu kita izin pangkas. Kalau memang bisa ditebang, kita izin untuk ditebang. Karena pengaruhnya nanti ketika cuaca ekstrim, itu pohon menimpa bisa menyebabkan jaringan putus. Nah, yang selanjutnya adalah pemasangan antena yang terlalu dekat dengan jaringan SUTM kita. Nah, antena ini kurang lebih sama kayak pohon ya, Teh ya. Jadi ketika ada angin, kalau ada resiko tumbang. Iya, tumbang. Nah, itu sama. Terus antena atau pohon reklame ini juga sebenarnya sama. Sifatnya itu induksi. Dia itu kan ke listrik bagus ya. Penghantar yang sangat baik konduktor dia ini. Nah, jadi kalau terlalu dekat dikhawatirkan itu ada induksi ke antena tersebut. Nah, yang kita khawatirkan itu adalah ketika si pelanggan tidak tahu itu sudah terinduksi, antena dipegang, itu bisa jadi kesetrum. Terus yang selanjutnya adalah membangun bangunan dekat dengan jaringan listrik. Nah, ini yang biasanya kita di Cimahi mungkin seluruh PLN ya, itu kita gencar untuk melakukan sosialisasi atau edukasi ke pelanggan-pelanggan yang sedang membangun rumah, khususnya yang dekat dengan jaringan listrik kita, SUTM tersebut. Nah, karena apa? Mungkin kalau sudah bangunannya sudah jadi itu sudah aman ya, Teh ya, karena minim sekali aktivitas di atas. Pas membangunnya. Nah, yang kita khawatirkan adalah pas proses pembangunan. Tukang-tukangnya itu masih di atas, kadang bawa besi, bawa kayu. Kadang tempat untuk naiknya juga terbuat dari besi. Scaffoldingnya itu juga terbuat dari besi. Jadi khawatirnya kalau orang kerja itu kan sudah nyaman ya, dalam arti udah lupa sama sekitar kita gitu loh. Fokusnya dengan kerjaannya. Betul. Nah, khawatirnya adalah ketika sudah terlalu asik kerja, lupa dengan kondisi sekitar, bahwa semisal dia itu di bawahnya jaringan kabel kita, tiba-tiba berdiri tersentuh. Ini efeknya tuh fatal sekali gitu loh, karena bisa menyebabkan kematian. Nah, terus yang selanjutnya adalah hewan liar. Nah, hewan liar ini juga sebenarnya sudah kita antisipasi ya. Dari hampir seluruh unit itu kita sudah melakukan pemasangan penghalang panjat untuk binatang liar. Nah, cuman karena memang kultur atau kondisi alam ya, Teh ya, ada pohon yang lebih tinggi dari jaringan, kadang hewan naik dari pohon tersebut terus loncat ke kabel kita. Nah, itu yang jadi bukan merayap dari bawah ya. Karena kalau dari bawah sudah ada penghalang panjat. Nah, khawatirnya lompat dari pohon. Itu yang kita memang nggak bisa hindari juga ya, karena itu memang alam. Dan yang selanjutnya adalah kegiatan gali. Ini terkait kabel SKTM kita. Nah, kalau gali itu kadang memang kalau pelanggan tuh kan nggak tahu ya, Teh ya, di sekitar situ tuh ada atau tidak kabel yang ditanam. Jadi kalau semisal khawatir, apalagi masyarakat awam kayaknya nggak tahu ya tanda-tandanya di bawahnya ada kabel apa enggak gitu ya. Maka dari itu lebih baiknya masyarakat kalau memang mau ada penggalian, lebih baik berkoordinasi dengan PLN setempat gitu, memastikan bahwa di situ ada kabel yang ditanam atau tidak. Karena khawatirnya kalau sudah kena beko, yang padam itu bukan cuma satu pelanggan tersebut, tapi sepanjang kabel itu tertanam. Soalnya siapa tahu yang kabel yang melintang di bawah itu menghubungkan banyak area gitu. Betul, karena itu kabelnya sama dengan SUTM tadi, jaringan utama kita. Ketika itu putus, berarti yang padam adalah sepanjang kabel itu terbentang. Iya. Jadi ini kalau ada pemadaman listrik tuh jangan buru-buru menjudge gitu ya, bahwa itu ini gara-gara nih soalnya di depan nih banyak yang main layangan atau juga apa gitu ya. Betul. Ternyata banyak penyebabnya banyak. Gitu ya. Ya betul. Nah, ini kalau terkait dengan musim hujan ya, sepertinya memang secara khusus banyak yang lebih ekstra kita harus waspadai gitu ya, karena di musim hujan ini otomatis kan banyak air ya. Airnya bisa berupa banjir atau air hujan yang turun. Nah, ini berhubungan dengan mungkin di wilayah Padalarang ya, yang Kang Adeng kuasai sebagai penguasa wilayah Padalarang. Ini kalau di daerah Padalarang khususnya gitu ya, ada kriteria tertentu nggak kalau misalnya mungkin di Padalarang ini banyak seperti di Cimahi ya, banyak banjirnya atau mungkin banyak aliran air yang tidak terduga gitu ya, yang bisa menghambat saluran atau pasokan listrik untuk masyarakat gitu. Itu apa saja sih yang sebetulnya harus kita waspadai gitu di saat musim hujan ini?
Baik, terima kasih Teh. Karena memang musim hujan ya ini, alam nggak bisa kita hindari ya Teh ya. Iya. Berdasarkan BMKG juga ini badainya badai El Nino katanya. Keren namanya Teh. Iya, tapi efeknya iya betul. Apalagi katanya sampai Januari nih. Betul. Dari Bandung, November, Cimahi sampai KBB ini badainya hujannya disertai angin dan petir ya. Nah, itu sangat besar. Nah, mungkin ada beberapa mungkin yang perlu diperhatikan masyarakat jika terjadi kondisi yang membahayakan ya seperti banjir misalkan. Ya, misalnya banjir. Karena banjir ini kan airnya masuk ke rumah ya Teh ya. Kemudian air sendiri kan sebagai konduktor ya, pengantar yang sangat bagus dalam kelistrikan. Kata Kang Dimas tadi. Betul. Ya. Jadi misalkan masyarakat apabila ada indikasi air masuk ke rumah, kemudian rawan mengenai peralatan elektronik, mungkin ada langkah-langkah yang perlu dilakukan. Boleh tips-tipsnya dikasih tahu. Nggak cuma buat orang Padalarang ya. Buat semua ini buat kayaknya. Semua ya tipsnya. Mungkin yang pertama apabila stop kontak sudah tergenang di rumah ya, sudah nyampe stop kontak yang di bawah gitu kan, macam-macam ya Teh ya, ada yang di bawah kondisinya, ada yang di atas. Nah, apabila sudah menyentuh ke dalam stop kontak itu, kita langsung matikan di MCB KWH Teh. Yang di depan ya, yang di KWH meter kita matikan di situ karena di situ akan memutus semua aliran listrik ke dalam rumah. Iya. Betul. Kemudian yang kedua, perhatikan posisi stop kontaknya atau ada kabel roll yang berada di bawah lantai ya, maksudnya di atas lantai. Jadi diamankan terlebih dahulu. Jadi sebelum air masuk mungkin kita perhatikan dulu stop kontak atau kabel roll atau kabel roll itu untuk nyambung itu ya. Biasanya untuk nyambung kan di masyarakat ada lagi yang manjangin gitu ya. Iya, untuk memperpanjang. Untuk memperpanjang, untuk menyambung. Nah, itu kita antisipasi dulu itu. Kemudian yang ketiga, matikan peralatan listrik elektronik yang dekat dengan lantai. Iya. Gitu. Kadang kalau di kos-kosan kan TV di bawah ya Teh ya. Kemudian kulkas juga pasti di bawah sih. Iya, colokannya nah, itu di bawah. Kita istilahnya cabut dulu lah gitu lah. Yuk kita cabutin dulu gitu kan sebelum air lebih tinggi. Iya. Nah, kemudian jangan memegang kabel. Baik itu yang terkelupas maupun yang tidak. Apalagi yang terkelupas udah jelas itu ya, jangan sampai dipegang, ya. Kita pegang karena di situ bahaya. Kemudian apabila aliran listrik yang terkena banjir tidak padam, kadang mungkin ada beberapa kondisi yang menyebabkan tidak padam. Nah, itu segera menghubungi kontak center PLN 123 atau lapor di aplikasi PLN Mobile. Iya, udah gampang ya. Betul. Jempol yang main ya. Iya. Jadi bisa langsung di handphone kita semua untuk laporan. Dan yang terakhir, hubungi instalasi terkait penanggulangan bahaya atau BNPB setempat atau BPBD setempat jika masih ada bahaya yang kita anggap ini belum tertangani gitu Teh. Betul. Nah, itu ternyata musim hujan juga bukan identik ya, tapi di setiap musim juga punya resiko-resiko sendiri ya. Resikonya masing-masing. Nah, lebih-lebih di musim hujan karena airnya kadang dari berupa banjir atau berupa hujan badai gitu ya. Iya, karena air tadi sebagai konduktor sih. Iya. Kalau selama musim hujan ini kayaknya baru efektifnya paling sebulanan ini ya. Betul, bulan November ini ya. Kalau kejadian maksudnya kondisi di wilayah Padalarang ini karena bertetangga dengan Cimahi ya. Ini ada kejadian-kejadian khusus nggak yang menyebabkan juga tindakan khusus gitu untuk mengamankan? Alhamdulillah di wilayah Padalarang sebetulnya secara letak geografis itu potensi bahayanya longsor ya, karena banyak-banyak di wilayah pinggiran seperti Cipunduy, Cikalong, sampai Pasir kontur tanahnya itu lokasinya tinggi, bahkan berbatasan dengan Sesar Lembang. Tapi alhamdulillah di hujan badai kemarin kita hanya ada satu kejadian di perbatasan Cililin di daerah Batu Jajar sana, tetanggaan dengan wilayah kita yang tertimpa pohon gitu pada saat hari apa itu ya, hari Sabtu kalau nggak salah. Iya, Sabtu itu yang ya. Porak-poranda Cimahi Selatan sampai Padalarang. Alhamdulillah bisa teratasi dan pemulihannya bisa cepat kita laksanakan. Nah, itu biasanya kalau pemadaman yang diakibatkan oleh kejadian-kejadian yang tidak bisa diprediksi itu ya. Betul. Biasanya penanganannya berapa lama itu?
kita usahakan secepatnya sih teh. Kita koordinasi dan kita kolaborasi dengan aparat pemerintah lainnya ya, kayak BPBD, Tagana dan lain-lain, biar bisa istilahnya kita lokalisir dulu lokasinya, minimal aman dulu lah dari masyarakat, baru kita pengerjaan perbaikan jaringan listrik. Iya, siap. Gitu, teh. Dan ini sepertinya rekan-rekan dari PLN ini siap sedia 24 jam ya, terutama untuk menerima laporan gangguan. Betul gitu sekali. ya. Itu PLN Kita Mobile selalu siap sedia. Ini Insya Allah. nggak tahu kapan liburnya, nggak tahu. Pokoknya siap aja ya. Nah, untuk Anda good listeners yang juga punya pertanyaan-pertanyaan pasti banyak nih ya, karena sebelumnya juga sudah ada pertanyaan yang masuk nih di 085-161-280929. Silakan juga, kita masih akan menerima pertanyaan-pertanyaan, tapi kita akan bahasnya di sesi selanjutnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Kita masih lanjut perbincangan kita, masih bersama rekan-rekan dari PLN UP 3 Cimahi ya. Dan ada Kang Adeng serta Kang Dimas yang masih juga siap menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Boleh disampaikan di 085-161-280929 atau melalui DM Instagram juga boleh, di Instagramnya Mix Radio @929 Mix Radio. Dan di kesempatan pagi hari ini kita juga ingin tanyakan nih, boleh ke Kang Adeng, boleh ke Kang Dimas nih ya. Sebenarnya yang menyebabkan padamnya listrik terutama di saat musim hujan itu apa saja sih? Yang berarti pemadaman yang tidak terencana ya? Itu masuknya? Ada yang memang pemadaman tidak terencana, ada yang terencana tetap. Oh iya. Nah, yang bisa terencana sih. Kalau berkaitan dengan musim hujan, faktor apa saja yang menyebabkan padamnya listrik gitu ya, biasanya? Kalau musim hujan kan, apalagi yang sekarang ini ya, identik hujan ini terjadinya cukup ekstrim ya. Iya. Dengan cuaca yang hujan sudah cukup hujannya deras, ada bonus anginnya. Nah, plus bonus angin. Iya, itu. Ini yang jadi memang kita khawatirkan ya. Khususnya teman-teman PLN ya, karena memang jaringan kita tuh kan masih banyak yang saluran udara. Iya. Jadi beberapa faktor yang menjadi penyebab itu adalah, yang pertama hujan deras yang disertai angin kencang. Nah, itu tuh bisa menyebabkan pohon yang tumbang gitu. Iya. Terus ranting-ranting yang patah. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya padam. Nah, terus yang kedua adalah jaringan listrik yang tersambar petir. Nah, ini tuh mempengaruhi karena ada beban lebih ya, Teh ya. Iya. Nah, terus yang ketiga adalah lingkungan tempat tinggal warga yang terendam banjir. Nah, itu sebenarnya memang kalau ini sih di luar prediksi ya. Iya. Padam langsung otomatis tuh kadang enggak. Cuman karena dari kita si PLN tahu bahwa di sana banjir tapi listrik belum mati. Memang kita padamkan biasanya sengaja. Dipadamkan ya. Betul. Iya. Nah, karena kondisinya untuk kalau keamanan ya. Betul, untuk keamanan warga sekitar. Kalau nggak kita padamkan kesetrum nanti warga sekitar. Nah, terus yang keempat adalah gardu listrik yang terendam banjir. Gardunya. Ini sama, betul. Iya. Nah, ini tuh kalau misal gardu sendiri sudah terendam banjir tapi belum padam, harus kita matikan. Itu sih. Itu dimatikannya manual ya, datang ke sana gitu ke gardunya. Biasanya itu kan bahaya juga ya. Maksudnya untuk bahaya. Petugas PLN-nya sendiri kayaknya kalau mematikan. Kalau di PLN sebenarnya ada titik-titik manuver ya, Teh ya. Iya. Untuk menjangkau lokasi tersebut. Kalau semisal memang tidak memungkinkan kita ke sana, itu ada titik jumper atau titik manuver sebelumnya. Sebelum titik itu tuh yang bisa kita padamkan. Bisa gitu. Dimatikan dari Betul, titik dari jarak itu jauh, ya. Jadi seperti yang Kang Dimas katakan, ini sebenarnya kalau musim hujan ini listrik padam itu bisa gara-gara hujannya, bisa gara-gara petirnya, bisa juga gara-gara banjir yang disebabkan oleh hujan ya, air hujan, kemudian ya itu tiga faktor itu ya, yang sepertinya harus kita antisipasi juga untuk masyarakat di daerah tertentu yang apalagi yang langganan banjir gitu. Betul. Ya, nah kalau kita lihat ini berkaitan dengan jaringan PLN ya yang ada, itu pasti berkaitan dengan kabel kemudian juga tiangnya. Nah, itu secara kita masyarakat awam ya melihat perbedaan antara kabel listrik yang
terpilin, kemudian juga yang biasa, kemudian juga tiang-tiang yang ada di tiang-tiang listrik yang ada yang dari beton, ada yang dari besi ya. Betul. Ini perbedaannya apa aja sih sebetulnya dari jaringan listrik yang ada di sekitar kita gitu ya? Iya, biar baik. masyarakat tahu ya. Terima kasih silakan. nih kesempatannya Teh. Ini bagus ya sebetulnya materinya karena memang sempat kemarin viral Teh di Instagram. Lokasinya tuh setelah keluar tol Baros ke arah Pasar Cimindi yang kemarin sempat porak-poranda. Kalau di sisi PLN alhamdulillah udah bekerja sama kolaborasi dengan aparat setempat. Tiang-tiang PLN yang terdampak dari angin ya, hujan badai itu ya. Hujan badai itu sudah kita betulkan. Oh, udah. Nah, kemarin langsung. ada beberapa tiang-tiang yang posisinya sudah mau roboh, miring-miring gitu. Iya. Nah, itu tuh sempat viral di Instagram Iya. yang menyatakan itu tiang PLN infonya. Begitu kita cek ternyata tiang lain. Nah, karena biar kita memang, juga bisa bedakan betul, ya. Tiang PLN, tiang ada yang internet, betul, terus telepon gitu ya. Itu gimana? Memang ada banyak tiang kabel di sekitar kita. Iya. Salah satu cirinya untuk tiang PLN yang pertama itu jaraknya yang tepat seperti berbaris rapih. Bahasa Jerman mah ngajajar gitu. Ngajajar ya. Tiang PLN mah rapi ngajajar gitu kan. Kemudian tinggi tiang PLN stabil dan aman. Itu kan ada beberapa tiang yang pendek ya Teh ya. Mungkin sama kita dipakai tangan di itu ditepak oke terjangkau gitu Iya. Teh. PLN, jadi kalau PLN itu jaraknya semua sama ya? Ya, maksudnya betul, berapa meternya? Betul, dia rapi berjajar, kemudian posisi kabelnya tinggi. Kemudian kabel PLN itu ada juga tadi yang terpilin gitu Teteh. Jadi kabel PLN itu ada yang pertama tuh tadi Mas Dimas sempat bilang SUTM ya Teh, saluran udara tegangan menengah. Itu biasanya kabelnya 3 berjajar. Itu paling atas posisinya di pinggir-pinggir jalan besar. Kemudian di bawah SUTM itu namanya SUTR, saluran udara tegangan rendah. Biasanya posisinya sekitar 1,5 meter di bawah kabel SUTM. Itu yang terpilin. Iya. Itu 3 juga? Enggak. Ya, itu cuman dia melilit. Kalau yang tadi SUTM berbaris, berpisah. Nah, kalau yang SUTN ini ngalilit gitu Teh. Iya. Nah, kabel PLN cuma 2 itu Teh. 2 macam ya. Kemudian ada juga sebetulnya kabel yang langsung ke rumah-rumah gitu kan, itu namanya jaringan SR. Kemudian juga diameter kabel lebih besar dan lebih kokoh, lebih kuat. Tidak kecil-kecil. Iya, kayak kabel telepon, kabel internet itu enggak fiber yang fiber internet. optik. Nah, itu lebih kecil-kecil. Kemudian tadi ya ketinggian kabel istilahnya aman, di atas dia berayun gitu kan. Jadi tidak bisa disentuh betul, ditepak kurangnya mual kena gitu. Tapi kalau kayak mobil-mobil yang tinggi mobil-mobil itu kontainer gitu ya, karena kalau kabel PLN dia mengikuti jalur jalan. Jalur jalan. Bahu jalan, betul. Nggak akan mungkin kabel PLN misalnya dari sisi kiri ke kanan. Jarang ada yang melintang, ya? betul. Meskipun kalaupun ada mungkin tinggi ya. Betul, kondisional, meskipun ada itu pasti aman dari mobil-mobil yang sekalipun tinggi gitu Teh. Nah, banyak kan masyarakat yang nggak tahu nih, pokoknya kabel ya PLN. Iya gitu ya. Terus ngadunya langsung ke PLN Mobile aja ya kalau ada kabel putus, padahal kabel telepon gitu ya. Nah, ini kalau dari tiangnya kan. Tadi kan ada yang tiang beton dan tiang itu ya. Itu ada tulisannya nggak sih punyanya PLN atau dilihat kabel atasnya Teh. Nah, lihat tadi kabelnya. betul lihat kabelnya. Kalau kabelnya tadi ada yang 3 berjajar, kemudian bawahnya ada yang terpilin. Mau itu kabel beton ataupun tiang beton ataupun tiang besi, yaitu milik PLN. Gitu ya. Ya, tadi bentuk kabelnya kokoh-kokoh, besar-besar, dan kabelnya posisinya tinggi. Iya. Gak ada yang pendek gitu. Iya. Jadi aman lah ya. Insya Allah secara aman. jaringan gitu ya. Nah, kalau misalnya kita di lingkungan kita ada seperti tadi ya, kena banjir atau justru tiba-tiba ada tuh
kejadian ya, ini jadi curcol nih. Curcol. Di tetangga saya tiba-tiba ada percikan itu ya di listrik ya. Di atas gentingnya. Oh, percikan api ya. Jadi dari listrik ke yang nyambung ke genteng itu. Nah, itu kalau misalnya kita melihat atau misalnya dan listriknya nggak mati di sekitar situ. Jadi masih gitu ya, kayak kembang api gitu. Itu kalau misalnya kita melihat ada masalah di jaringan listrik, itu kita bisa lapornya kemana sih? Betul. Kita lapor tuh ada beberapa ya alternatif. Yang pertama call center PLN 123. Kalau by handphone ketik kode wilayah. Kalau Bandung 022 123. Kemudian 123-nya sebelumnya 022 dulu. Betul, baru di calling. Kemudian bisa lewat aplikasi PLN Mobile. Jadi seluruh masyarakat download dulu aplikasinya biar mau lapor, mau simulasi tambah daya bisa mau simulasi pasang baru biar pengen tahu nih berapa sih saya mau tambah daya bisa di situ ada. Biar nggak kaget ya. Biar tiba-tiba ditagih sekian gitu. Biar siap-siap ya Teh ya. Betul. Ataupun lewat Instagram nih, Instagram PLN ada @pln.cimahi ataupun lewat YouTube, sekarang ada YouTube PLN Cimahi. Silakan bebas lapor lewat mana saja. Segera kita akan menangani. Gitu, nah, ini ada penelpon nih yang katanya penasaran pengen kesambungnya sekarang katanya. Padahal tadi diinfokan nanti di sesi selanjutnya aja, nggak mau, pengen sekarang katanya gitu ya. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Teh Arin. Waalaikumsalam Ibu. Kumaha damang? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Cece. Kang Adeng, Kang Dimas. Aduh, apa? Berarti dari tadi dengerin, Ibu. Gimana? Mau ke Kang Adeng apa ke Kang Dina? Kayaknya tadi udah lihat posternya juga ya. Jadi bisa dilihat mau Kang Adeng atau mau Kang Dimas nih? Atau kedua-duanya? Gagah-gagah Bu ya. Kedua-duanya. Weda ini mah umum atau pertanyaannya juga. Sok atuh. Ya silakan. Iya, perkenalkan ini dengan Ibu Neneng ya dari Tani Mulia. Ini Kang Adeng, Kang Dimas, ini menyangkut masalah listrik. Kemarin ada pas mau masuk musim hujan nih, ada tetangga yang pasang tiang ya, pasang tiang. Kalau tiang itu memang bebas, perorangan bisa minta karena kebetulan yang bersangkutan punya garmen yang besar gitu. Cuman ini jaraknya antara tiang yang satu dengan tiang yang sekarang baru dipasang ini cuman jarak apa ya? Jaraknya jalan paling 4 meteran. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah PLN juga memberikan keleluasan kepada masyarakat perorangan untuk memasang tiang ya? Nah, yang kedua, ini juga cukup penting untuk saya, yaitu ada promo apa di bulan ini dan di bulan Desember dari PLN. Iya, kayaknya Bu Neneng mau naikin daya atau mau pasang baru di rumah baru ya? Enggak? Insya Allah. Amin. Iya, siap. Oke, terima kasih Bu Neneng. Iya, sehat-sehat selalu ya. Iya, terima kasih. Amin. Terima kasih. Sami-sami Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak berarti terkait keleluasaan ya, betul. Biasanya itu ada permohonan dari pelanggan, Ibu. Biasanya kalau pelanggan besar biasanya minta tambah daya. Nah, dari permohonan tersebut masuk dari pelanggan ke PLN, kemudian PLN biasanya melakukan survei, Bu. Disurvei terlebih dahulu apakah jaringan listrik di sana sudah bisa mengcover terkait permohonan pelanggan tersebut. Nah, jika belum atau ada kondisi-kondisi teknis yang perlu dilakukan seperti penambahan tiang, nah itu biasanya dilakukan. Kemungkinan untuk pelanggan yang dekat rumah Bu Neneng ya, nah itu mungkin ada survei dari rekan teknik. Nah, kemudian di lapangan kondisinya memang harus melakukan pasang tiang, betul. Jadi kondisi teknis itu Bu, gitu kan. Tidak semua permohonan bisa leluasa, gitu. Kita survei terlebih dahulu. Pertimbangannya pasti pertimbangan teknis ya. Ada analisa teknis betul Bu terkait. Nah, ada survei lapangannya juga. Jadi prosesnya seperti itu. Jika diperlukan pasang, dan jika tidak diperlukan itu juga tidak akan dilakukan. Tiang yang ada, betul. Gitu ya. Jadi kondisional, tergantung hasil
survei rekan-rekan teknik di lapangan. Jadi jangan dulu suuzon ya. Kayaknya itu saudaraan sama orang PLN. Jadi betul. Dia dikasih tiang sendiri gitu ya. Karena memang semua perusahaan kan ada prosedurnya ya Bu ya. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua itu terkait jarak ya. Tadi sama sih tergantung dari hasil survei. Hasil survei rekan-rekan teknik di lapangan seperti apa. Yang jelas pasti itu diusahakan seaman mungkin. Gitu yang pertama. Kita mendahulukan terkait safety-nya Bu, aman. Dari sisi aman PLN dan aman kepada masyarakat. Nah, selanjutnya yang kedua nih diskon ya. Kalau infonya sih sekarang di aplikasi PLN belum ada ya Kang Dimas ya? Iya, belum ada. Untuk di bulan November dan Desember belum ada. Mudah-mudahan kalau Januari, ada segera kita launchingkan. Iya, makanya download ya. Iya. Soalnya nggak sabar kayaknya pengen nambah daya gitu ya. Oke, dan mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan lain yang juga sudah masuk di 085161280929 juga akan kita bahas dengan narasumber yang lain karena ini masih ada 2 narasumber lagi yang akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda good listeners. Dan untuk sesi ini kita jeda dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listeners, 92,9 FM Mix Radio, Malik and the Essential dengan Senja Teduh Pelita. Ini belum senja tapi teduhnya udah. Jadi pelitanya udah ada ya. Oke, dan di pagi hari ini menjelang siang kita lanjut kembali perbincangan kita masih dengan rekan-rekan dari PLN UP3 Cimahi. Nah, kalau tadi ada Kang Dimas dan juga Kang Adeng, sekarang ada narasumber yang lain, ada Kang Randi Ramdhani sebagai TL K3L dan KAM ULP Raja Mandala. Selamat siang Kang Randi. Siang Teh. Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya kembali hadir di studionya Mix Radio. Kemudian juga ada Kang Ramadona sebagai TL K3L dan KAM ULP Prima Cibabat. Ini tetangganya Mix Radio ya. Jadi kalau kita komplain ke Kang Rama ya? Bukan Teh. Oh bukan, beda lagi. Kalau PLN Prima itu khusus pelanggan TM. Pelanggan yang industri ya? Industri. Oh, industri. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Kang? Sehat ya. Oke, dan untuk kesempatan kali ini mungkin seperti yang kita lanjut lagi ya perbincangan yang tadi dengan Kang Adeng dan juga Kang Dimas ya. Ada pertanyaan juga dari good listeners nih katanya tentang PLN Mobile. Nah, sebetulnya memang sebagian dari kita sudah tahu mengenai PLN Mobile gitu ya, tapi sebagian besar juga malah belum tahu PLN Mobile itu sebetulnya apa, sama aja nggak sih dengan call center gitu ya, atau kita bisa melakukan apa saja di dalam aplikasi PLN Mobile ini. Silakan. Ya, jadi PLN itu senantiasa beradaptasi ya Teh dengan perkembangan teknologi. Ya, nah, betul. Sekarang kan apalagi teknologi sudah semakin canggih, banyak aplikasi-aplikasi, kemudian kita bisa mengakses itu melalui gadget. Jadi hanya tinggal pencet-pencet. Mempermudah ya. Mempermudah. Nah, PLN juga meluncurkan suatu aplikasi yang sangat luar biasa Teh. Namanya New PLN Mobile. Oh, New PLN Mobile. New PLN Mobile. Nah, ini bertujuan untuk memudahkan layanan bagi pelanggan. Harapan kami dapat mendukung perbaikan tata kelola layanan pengaduan dan keluhan pelanggan. Nah, di mana di situ pelanggan ketika membutuhkan pelayanan dari PLN itu bisa langsung tinggal pencet Teh. Nah, nanti akan langsung terhubung ke petugas. Nah, jadi petugas yang terdekat akan melakukan mendatangi pelanggan, kemudian melakukan perbaikan atau apa yang dibutuhkan pelanggan tersebut. Gitu. Nah, ini PLN Mobile ini kan se-Indonesia ya? Ya, maksudnya betul, se-Indonesia. Jadi terhubungnya ke petugas yang emang lokasinya paling dekat. Paling dekat. Oh iya. Jadi di situ nanti diinputkan ID pelanggan. Nah, di ID pelanggan di situ juga ada. Oh, kelihatan ya dia lokasinya di mana. Lokasinya di mana. Nanti otomatis dia akan dilempar ke petugas terdekat seperti itu. Nah,
apa saja sih fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi PLN Mobile tersebut. Betul. Nah, yang pertama itu kita bisa melakukan cek tagihan dan riwayat token. Nah, untuk ini sendiri kita bisa mengatur teh. Jadi ketika kita memiliki aplikasi ini, nah kita bisa mengecek bulan ini nih kita pemakaiannya berapa. Oh iya. Nah, kemudian riwayat pembelian token. Iya. Nah, kita bisa lihat di situ juga riwayat pembelian token kita. Sudah berapa sih untuk bulan ini kita pakai. Kalau misalnya terlalu besar mungkin kita bisa kurangi untuk pemakaiannya teh. Hemat-hemat ya. Hemat-hemat. Iya. Nah, kemudian yang kedua di situ kita juga bisa melakukan simulasi permohonan pasang baru atau perubahan daya atau penyambungan sementara. Nah, jadi bagi good listener yang berencana mau pasang baru, merubah daya atau penyambungan sementara, nah itu bisa disimulasikan biayanya di aplikasi tersebut. Jadi kita bisa siapkan dulu teh. Nah, kira-kira butuh berapa? Iya, betul. Kemudian yang ketiga, bisa langsung melakukan permohonan pasang baru. Nah, ngajukannya juga ke situ ya? Bisa dari aplikasi juga. Jadi setelah cek mungkin harganya berapa, kemudian langsung saja daftar di aplikasi tersebut untuk pasang baru, rubah daya maupun penyambungan sementara bisa. Kemudian yang keempat itu ada informasi juga terkait tarif listrik terkini. Bisa ngecek di situ. Kemudian yang kelima itu cek status pengaduan dan permohonan. Nah, ketika kita melakukan pengaduan nih lewat aplikasi, nah itu ada statusnya teh. Misalnya sudah sampai ke petugas nih pengaduannya, kemudian sedang dikerjakan atau sudah selesai. Atau petugasnya sedang di itu. Perjalanan. Nggak ada status sedang di DC Cakung, nggak ada. Itu paket ya. Jadi udah seperti aplikasi yang sebelah teh. Iya. Kita bisa ngecek sudah sampai mana. Iya, jadi betul. lebih transparan. Nah, kemudian yang keenam itu ada namanya fitur listriku. Nah, listriku itu pakai Q. Listriku. Itu pengaduan terkait gangguan instalasi milik pelanggan. Nah, kalau instalasi milik pelanggan kan itu tanggung jawab pelanggan di rumah. Nah, untuk perbaikan, pemeliharaan dan lain-lain itu kan jadi tanggung jawab pelanggan. Iya, tapi bisa juga kita minta tolong gitu ya ke aplikasi. Iya. Jadi ini sebagai fitur untuk membantu barangkali tidak ada kenalan instalatir ya. Iya, nah, betul. Jadi di PLN juga ada. Oh, bisa ya. Iya. Gitu. Jadi kita bisa meskipun itu tanggung jawab si pelanggan, tapi kita juga bisa layanan pengaduannya bisa melalui PLN Mobile. Nanti disiapkan petugas yang bisa instalasi. Nanti ada petugas tersendirinya di dalam rumah ya. Oke. Iya. Nah, ini ada selain itu ada lagi. Selain itu ada pula fitur info pemeliharaan teh. Nah, jadi kalau misalnya lagi mau pemadaman. Nah itu diinfokan sedang di wilayah ini sedang ada pemeliharaan jaringan listrik. Gitu. Nah, jadi kita tahu ya. Para pendengar bisa tahu dan bisa bersiap-siap menyiapkan kalau misalnya masak nasi gitu ya, untuk ngisi air nyetrika buat baju yang dipakai ya. Jadi ada pemberitahuan sebelumnya. Nah, itu otomatis ya kalau misalnya untuk wilayah tertentu muncul di aplikasi kita gitu ya. Betul. Misalnya untuk Cimahi Selatan gitu ya, atau di Cimahi Utara gitu ya. Otomatis. Jadi maka dari itu kami menghimbau kepada seluruh pendengar ya, jangan lupa untuk mendownload aplikasi PLN Mobile. Segera ya download aplikasi. Karena banyak sekali manfaat dan keuntungan yang akan didapatkan dengan mendownload aplikasi tersebut. Ini ada pertanyaan titipan nih ya mengenai penyambungan sementara yang kemarin sebetulnya sudah tanya juga ke Kang Adeng ya. Untuk event yang akan diselenggarakan oleh salah satu dinas di Kota Cimahi. Itu agak kebingungannya karena melakukan penyambungan sementaranya bisa dari akun siapa aja atau gimana, karena itu kan berwilayah di tempat lain ya yang mungkin sudah punya ID pelanggan sendiri di
wilayah tersebut gitu ya, di tempat tersebut. Itu bisa kita lakukan melalui ID kita sendiri gitu untuk penyambungan sementara atau gimana? Untuk event ya? Betul. Ya. Baik, untuk event untuk permohonan penyambungan sementara itu bisa dilakukan oleh ID siapa saja Teh. Yang penting itu memasukkan ID pelanggan yang akan dibuat untuk event tersebut. Kalaupun misalkan memang di lokasi tidak terdapat ID pelanggan, itu kita ada fitur penerangan sementara non pelanggan. Jadi kita nanti siapkan untuk permohonannya, berikut dayanya yang dibutuhkan berapa, nanti kita siap salur seperti itu. Oke, terima kasih ya. Nah, ini karena berkaitan karena Mix Radio juga jadi sponsor di acara tersebut gitu ya. Ini ada penelpon yang akan tersambung sebentar. Halo. Atau kita ke pertanyaan WhatsApp dulu ya. Boleh. Yang sudah bertanya di pagi hari ini. Selamat pagi, katanya dari Kang Wahyu. Ini bertanya katanya, saya pernah mengalami listrik sikiringnya ngejepret. Yang pertama mungkin karena ada petir, karena kebetulan lagi ada petir. Terus yang kedua nggak tahu kenapa tiba-tiba ngejepret juga. Itu biasanya karena apa? Kalau ngejepret sikring katanya. Baik. Untuk Kang Wahyu ya. Kang Wahyu. Baik, Kang Wahyu untuk izin menjawab. Jadi terkait untuk pertanyaan Kang Wahyu yang tadi ditanyakan terkait petir ya Teh ya. Untuk diketahui Kang Wahyu, untuk petir itu tegangannya sangat tidak terukur. Betul. Jadi sangat-sangat besar. Jadi kalau misalkan memang langsung terdampak kepada instalasi, itu biasanya itu langsung terbakar. Instalasinya. Nah, sebetulnya bisa disiasati impact-nya tidak terlalu parah itu dengan perbaikan nilai pembumian. Jadi listrik itu ada fasa, ada netral, juga ada pembumian. Nah, pembumian ini berfungsi untuk ketika memang ada tegangan lebih bisa dibuang langsung ke bumi seperti itu. Itu yang disebut grounding. Betul, grounding, betul, grounding. Nah, kalau misalkan memang groundingnya bagus, nilainya itu memadai dan standar, itu impact-nya tidak akan terlalu parah sampai terbakar seperti itu. Nah, kalau misalkan terkait tadi jepret tiba-tiba. Nah, kalau misalkan memang case-nya itu setelah tersambar petir, mungkin bisa dicek dulu untuk instalasinya. Siapa tahu nanti dicek itu hasil pengecekannya ada terdapat konsleting atau short. Bisa disebabkan oleh memang lifetime instalasi yang memang sudah lama. Betul, ataupun memang hasil dari impact tadi petir tersebut. Betul. Jadi ini berhubungannya dengan instalasi ya, berarti yang ada di dalam rumah ya. Betul. Tadi Kang Wahyu bilangnya adalah ngejepret, kemungkinan pada KWH atau tidak pada sikring beliau seperti itu. Jadi kalau misalkan memang sudah ada terimpact terimbas petir, mungkin bisa dicek untuk instalasinya apakah masih baik-baik saja ataupun misalkan masih perlu perbaikan seperti itu. Jangan sampai ketika memang nanti beroperasi, ketika memang sudah beroperasi normal, gak tahunya ada short dan itu menyebabkan potensi bahaya kebakaran seperti itu Teh. Nah, ini ada penelpon juga yang ingin tersambung siap. Di pagi hari ini. Halo. Selamat pagi. Dengan siapa? Di mana? Siska. Siapa? Siska. Teh Siska di Cimahi mana nih? Tengah. Oke. Gimana Teh Siska? Mau tanya apa? Silakan. Ya, musim hujan kan suka rentan kejadian pemadaman ya. Biasanya kalau info di grup RW suka nggak up to date. Gitu. Kita sebagai konsumen bisa lihat info seputar pemadaman di mana aja sih? Sedikitnya tadi sudah disinggung juga ya oleh Kang Rama ya. Oke, Teh Siska, jawabannya boleh didengarkan di radio ya. Ya. Terima kasih, selamat pagi. Ya,
Silakan. Untuk info pemadaman ya Teh. Katanya RW mah suka nggak dapat updatean. Update ya. Berarti RW-nya yang harus. Ya. Jadi biasanya kalau pemadaman yang tidak terencana. Oh iya. Nah, yang yang tadi tidak terencana ketika dulu ya. musim hujan ya biasanya banyak kan pemadaman. kadang suka ada pemadaman tiba-tiba. Nah, itu biasanya yang pertama itu tadi dari aplikasi Teh. Nah, dari aplikasi PLN Mobile di biasanya diupdate dari sistem. Iya. Kalau misalnya wilayah tersebut sedang terjadi gangguan misalnya. Atau kalau yang tiba-tiba gangguan tiba-tiba gangguan. Kalau untuk yang pemeliharaan terencana, nah itu biasanya kita bersurat juga ke stakeholder ke RW, kemudian ke RT. Nah itu kita bersurat sebelum biasanya beberapa hari sebelum pemadaman itu kita surat. Nah kalau yang itu mungkin bisa lebih cepat update-nya. Nah untuk yang gangguan ini yang pertama tadi dari aplikasi New PLN Mobile. Nah kemudian yang kedua bisa dilihat di Instagramnya PLN Cimahi. Oh iya. Nah itu ada di @pln.cimahi Teh. Nah mungkin bisa dicatat, bisa diikuti ya. Iya. Nah kalau bisa pln.cimahi. Iya. Itu untuk semua wilayah ya, Cimahi Utara. Karena kalau nggak salah Instagramnya ada sendiri-sendiri tuh, Cimahi Selatan gitu ya, Cimahi Utara. Kalau ini untuk semua. Ini untuk semua. Iya. Di update di situ. Untuk ini kondisi terkini kelistrikan. Oke, Teh Siska semoga bisa menjawab ya pertanyaannya itu mengenai pemadaman listrik ya, yang kadang terencana, kadang ada juga karena musim hujan gitu ya. Oke, dan pertanyaan selanjutnya masih ada nih dari Teh Lilis di Kamarung, katanya mau tanya kalau saya mau tambah daya untuk keperluan rumah tangga ini ya, gimana langkah-langkahnya gitu. Silakan. Baik, untuk Teh Lilis di Kamarung, kepentingannya tambah daya ya Teh? Iya, untuk keperluan rumah tangga untuk katanya, keperluan bukan rumah industri tangga. Ya berarti. Betul. Tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Rama, tadi di PLN Mobile ada beberapa fitur yang memang kita buat untuk memudahkan pelanggan seperti itu Teh. Bisa lewat PLN Mobile, bisa juga datang ke kantor atau kalau misalkan tidak ke call center seperti itu. Kalau untuk persyaratannya cukup membawa KTP beserta ID pelanggan terdekat atau ID pelanggan yang memang akan ditambah dayakan seperti itu. Nah, sebetulnya lebih enak tadi lewat PLN Mobile karena tadi disampaikan Mas Rama juga bisa melakukan simulasi. Jadi kalau misalkan memang kebutuhan daya kita berapa, ya? Kebutuhan daya kita berapa, nanti bisa disimulasikan. Oh ternyata kalau misalkan ke daya sekian itu sekian, kalau misalkan ke daya lebih tinggi itu sekian, seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui daya yang nanti akan kita ajukan itu biayanya berapa, seperti itu. Jadi mungkin lebih bisa untuk menginstal PLN Mobile-nya untuk good listener ya. Iya, install ya. Jangan lupa PLN Mobile-nya. Nah, ini untuk yang mungkin ya, kadang-kadang masyarakat itu juga ada yang bukan gaptek ya, malas gitu, malas nginstal. Nah ini biasanya untuk tambah daya ini sendiri, ID pelanggan itu tercantumnya di ini ya, di tagihan listrik ya. Betul. Biasanya kalau misalkan KWH mekanik atau KWH yang memang tipe pasca bayar, itu ada di KWH, ada barcode di KWH, ada nomor ID pelanggan. Itu yang pertama. Terus yang kedua tadi yang struk tagihan listrik itu memuat tentang ID pelanggan, berikut juga nomor meter yang memang tertera atau memang kita pakai seperti itu. Bisa ID pelanggan, bisa nomor meter kita gunakan untuk permohonan yang akan kita ajukan. Seperti itu Teh. Kalau dari tarif nih, ada perbedaan nggak sih misalnya antara daya sekian dengan daya sekian gitu per kWh meternya gitu? Untuk tarif, kita bicara tarif, kalau misalkan di PLN ini ada beberapa tarif Teh. Jadi ada tarif untuk R itu rumah tangga, ada tarif S itu untuk sosial, ada tarif I itu untuk industri, tarif B itu untuk bisnis. Jadi semua tarif itu tiap harga per KWH-nya beda-beda seperti itu. Jadi mungkin good listener bisa menggunakan secara bijak. Maksudnya kalau misalkan untuk masjid harus jujur ya. Betul.
Betul. Iya. Untuk masjid berarti kita permohonannya untuk masjid dan kita akomodir dengan tarif S seperti itu. Untuk tarif rumah tangga kita akomodir dengan tarif rumah tangga. Begitu juga untuk industri dan bisnis. Karena ketika memang permohonan sesuai dengan tarif. Kalau misalkan memang tarif industri itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Untuk rumah tangga ada beberapa persyaratan, sosial juga ada beberapa persyaratan. Jadi inline lah seperti itu. Kalau misalkan memang pelanggan ingin mengajukan permohonan tersebut, ya dipenuhi untuk persyaratan-persyaratannya. Seperti itu. Jadi ada persyaratan tertentu yang memang bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri ya. Betul. Ini kalau tadi Kang Rama bilang katanya menangani wilayah Kota Cimahi tapi yang industri gitu ya. Nah, ini kalau industri itu biasanya punya gardu atau ini sendiri nggak sih penanganan, misalnya secara teknisnya juga dia boleh punya teknisi sendiri gitu ya yang menangani listriknya. Jadi kalau untuk industri itu namanya kan pelanggan TM ya. Jadi dari PLN itu hanya sampai tegangan TM. Tegangan TM itu di 20.000 volt. Beda kan sama pelanggan TR. Kalau TR itu kan di 220 atau 380 volt. Nah, itu sampai ke kWh meter. Nah, kalau pelanggan industri ini berbeda. Kita hanya sampai tegangan TM, sampai gardu PLN. Itu ada gardu kita. Nah, nanti dari sisi pelanggan itu ada lagi gardu pelanggan. Jadi narik lagi sendiri instalasi pelanggannya ke gardu pelanggan. Nah, nanti pelanggan itu baru ke instalasi mereka. Dan itu juga di maintenance sendiri ya. Si gardunya. Kalau untuk gardu sisi pelanggan, nah itu dilakukan maintenance sendiri oleh pelanggan. Itu masuknya kalau di TR itu instalasi rumah. Jadi di pelanggan TM itu gardu dilakukan sisi mereka ya? Itu termasuk instalasi mereka. Kalau untuk home industry ini seperti misalnya rumah-rumah yang ya mungkin butuhnya sekitar 3.000 sekian gitu ya, gayanya punya berapa mesin jahit atau apa, itu masuknya ke apa? TR. Jadi untuk saya jelaskan mungkin tadi sedikit melengkapi dari penjelasan Mas Rama, itu TR itu adalah kontrak tegangan rendah. Untuk kontrak TM itu tegangan menengah. Yang tadi disebutin oleh Mas Rama itu pelanggan tegangan menengah teh. Kalau untuk tegangan rendah itu dari 4,5 sampai dengan 197 kVA seperti itu. Nah, untuk home industri biasanya itu berkisar dari 5.500 sampai dengan 197 seperti itu. Untuk terkait permohonannya itu bisa langsung ke ULP terdekat atau bisa menggunakan kembali PLN Mobile seperti gitu itu. Ya. Oke, dan sepertinya sudah cukup menjawab ya beberapa pertanyaan yang sudah masuk, juga yang penelpon. Boleh sedikit Boleh. menambahkan. Silakan. Terkait tadi ini juga menyampaikan ya, barangkali di Cimahi kan itu banyak industri ya teh. Nah, itu industrinya juga ada industri rumahan yang skala kecil ini, gitu ya, menengah. Ini yang untuk yang TM tadi, pelanggan TM. Itu kan ada gardu pelanggan. Nah, kadang-kadang itu pemadaman itu diakibatkan karena gardu pelanggan yang belum dipelihara atau sudah cukup lama tidak dipelihara. Nah, itu jadi salah satu penyebab selain tadi pohon, kemudian hewan. Nah, gardu milik pelanggan yang tidak terpelihara ini juga bisa menyebabkan gangguan. Jadi di sini pemadaman malah gitu ya. Pemadaman meluas. Jadi di sini di kesempatan ini saya sampaikan juga, barangkali ada pendengar yang dari industri. Nah, itu agar minimal itu 1 tahun sekali gardu sisi pelanggan itu dilakukan pemeliharaan seperti itu teh, agar tidak terjadi pemadaman meluas, baik itu di perusahaan tersebut maupun ke umum, ke masyarakat seperti itu. Iya. Dan itu cukup merugikan ya. Kayaknya kalau dari hitungan waktu gitu ya. Betul. Kan waktu adalah ini. Sedikitnya boleh. Iya, silakan. Nah, terkait untuk yang tadi Mas Rama, mungkin untuk di sisi pelanggan tegangan rendah ya atau masyarakat umum, kita juga menghimbau dan mohon partisipasinya. Jadi di beberapa tempat kita itu mengalami kecurian aset seperti itu teh. Iya. Betul. Jadi apa yang biasanya? Nah, jadi beberapa case itu yang jadi incaran itu adalah aset kita kabel. Betul. Jadi jika mungkin masyarakat menemukan
hal-hal yang mencurigakan di luar petugas yang tidak mengenakan seragam, tidak menggunakan mobil unit, dan tidak menunjukkan bahwa itu sebagai petugas identitas PLN, itu mungkin bisa melaporkan saja. Jadi entah itu kegiatannya apa dan seperti apa, mungkin bisa untuk didokumentasikan seperti itu, bisa dilaporkan langsung ke kantor ataupun misalkan lapor ke PLN Mobile tadi. Jadi partisipasi masyarakat ini sangat penting, betul. Seperti itu. Karena terjadi di beberapa tempat kami, ketika memang kami sudah ke lokasi, kita sudah kehilangan aset kita, seperti itu. Jadi ya itu teh. Jadi ke gardu biasanya sih memang waktu-waktunya itu di pertengah malam sampai dengan dini hari. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, malah mungkin ya kalau misalkan memang boleh kita bilang itu sudah nekat ya, karena memang dilaksanakan di pinggir jalan, berikut juga siang hari, seperti itu. Ya mungkin masyarakat mungkin bisa menilainya PLN, betul. Tapi ketika memang petugas tersebut yang kita sebut oknum tersebut sudah melaksanakan aksinya, bukannya nyala tapi malah padam. Akhirnya laporlah pelanggan ke kita ketika memang itu sudah padam dan kita periksa ternyata memang sudah terjadi pencurian, seperti itu. Jadi dimohon untuk para good listeners, untuk masyarakat umum, jika memang melihat atau mengetahui adanya oknum-oknum yang memang tidak bertanggung jawab, yang memang berada di aset PLN yang mungkin niatnya atau gerak-geriknya itu tidak mencirikan PLN, entah itu dari seragam, kendaraan dinas, operasional, mungkin bisa didokumentasikan saja untuk nanti bisa kita tindak lanjuti, seperti itu. Dilaporkan ya. Betul. Oke. Dan mungkin kita harus akhiri dulu perbincangan kita untuk kali ini. Silakan disampaikan penutup dan juga mungkin himbauan ya untuk para pelanggan PLN di Kota Cimahi. Silakan. Oke. Terima kasih Teh Arin untuk penutup ya. Mungkin apabila masyarakat mengetahui keadaan yang membahayakan ataupun membutuhkan bantuan layanan teknik PLN seperti ada tiang miring, kemudian kawat listrik menggantung rendah, cabang atau ranting pohon yang menyangkut di kawat listrik, pencurian listrik dan lain-lain. Nah, itu bisa disampaikan melalui yang pertama itu tadi aplikasi PLN Mobile, New PLN Mobile, kemudian bisa melalui call center 123. Nah, kemudian bisa di Instagram @pln.cimahi. Nah, atau di YouTube PLN juga bisa, PLN Cimahi. Nah, kemudian petugas layanan teknik kita siap 24 jam untuk melayani pelanggan, masyarakat 7 hari dalam seminggu dan tanpa dipungut biaya. Wow. Keren. Kemudian jangan lupa download dan menggunakan aplikasi New PLN Mobile di gadget masing-masing. Kemudian jangan lupa untuk membayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya. Bayar. Iya. Udah tanggal 19 ya. Betul. Udah warning. Udah warning. Kemudian jangan menggunakan listrik secara ilegal. Dan terakhir itu waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan PLN dengan meminta bayaran dan pungutan terhadap layanan petugas PLN. Jadi layanan-layanannya gratis loh, gitu ya. Oke, dan terima kasih ya atas kehadirannya di kesempatan kali ini. Dinantikan lagi kehadirannya di musim yang lain, musim duren. Ya, terima kasih atas kebersamaannya juga untuk Anda good listeners yang sudah menyimak perbincangan ini di kesempatan kali ini. Dan untuk kesempatan kali ini saya Arin Gasmara pamit dan sampai jumpa.